Perbedaannya menurut mayoritas ulama, Pak ya, menurut mayoritas ulama. Menurut mayoritas ulama, ulama-ulama madhab Syafi'i, ulama-ulama madhab Hambali, dan sebagian ulama-ulama madhab Maliki, bahwa fakir atau fakir itu kondisinya lebih buruk daripada miskin. Lebih buruk daripada miskin. Alasannya satu, karena fakir disebut lebih duluan, disebut nomor satu, berarti dia lebih membutuhkan. Kondisinya lebih jelek dan dia sangat membutuhkan karena disebut pada urutan yang pertama. Karena dalam kebiasaan orang Arab itu, Pak, yang paling ketika memberi bantuan, yang paling pertama diberi bantuan yang kondisinya sangat memprihatinkan, yang lebih membutuhkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakir yang pertama, berarti dia kondisinya lebih jelek daripada orang miskin dan lebih sangat membutuhkan. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, Pak. Dalam surat Al-Kahfi ayat 79, Allah menceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam mengikuti Nabi Khidir dan berjanji untuk sabar, tidak rewel, takon terus, suruh sabar, jangan banyak tanya. Pokoknya nanti kalau selesai pelajarannya baru saya jelaskan. Ning Nabi Musa ora sabar. Di antaranya kan, Pak, Nabi Khidir diikuti Nabi Musa, ujug-ujug Nabi Khidir nemui cacilik pateni. Nabi Musa kan ora sabar, janjinya itu jangan tanya, nanti akan saya jelaskan. Ning Nabi Musa tanya, ora sabar. Kemudian yang nomor dua, Nabi Khidir disertai Nabi Musa itu jalan lagi, Pak. Nemui jalan di pantai, di pesisir laut begitu. Lihat, Nabi Khidir melihat perahu, Pak. Nabi Khidir ya mendatangi perahu itu kemudian dirusak. Akhirnya perahu ini tenggelam. Nabi Musa ya ora sabar pengen takon. Kemudian yang nomor tiga, Nabi Khidir alaihissalam sertai Nabi Musa jalan lagi, kemudian menemukan ada tembok, Pak ya, tembok yang runtuh, kemudian diperbaiki oleh Nabi Khidir. Nabi Musa juga sabar takon. Kemudian setelah selesai kejadian itu, Nabi Khidir mulai menceritakan satu persatu. Di antaranya surat Al-Kahfi ayat 79. Wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wahai Musa, tadi perahu yang masih bagus kemudian saya rusak supaya tenggelam. Perahu itu miliknya orang-orang miskin. Saya sengaja merusak perahu itu supaya tenggelam karena sebentar lagi itu ada penguasa yang dolim yang suka merampas harta rakyatnya. Supaya nanti penguasa yang dolim lewat ke situ tidak merampas perahunya milik orang-orang miskin tersebut karena perahunya tenggelam. Nah, di sini Allah SWT mengatakan bahwa perahu itu miliknya orang-orang miskin. Berarti wong miskin itu ana sing duwe perahu. Berarti orang miskin lebih sugih, ya. Kondisinya lebih baik daripada orang fakir. Itu yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa fakir itu lebih membutuhkan dan lebih buruk kondisinya dan miskin lebih baik. Surat Al-Hasyr ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Sahabat-sahabat Nabi, Pak, yang pindah dari Mekah ke Madinah itu kan dinamakan sahabat muhajirin. Allah Subhanahu wa taala menamakan sahabat muhajirin itu fakir. Kenapa fakir? Orang duwe nggon.
baru hijrah, baru pindah Pak dari Mekah ke Madinah, ora duwe nggon, ora duwe gawean, ya baru pindah. Urung di omah, melarat. Ya. Maka berarti fakir itu kondisinya lebih buruk daripada miskin. Yang nomor 4 Pak, ini yang mengagetkan. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doanya Pak, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Oh Pak, ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku di hari kiamat besok bersama golongan wong-wong miskin. Rasul minta supaya dihidupkan dalam kondisi miskin. Dan Rasul tidak minta kepada Allah supaya dihidupkan dalam kondisi fakir. Kalau fakir itu kan bahaya Pak, kalau fakir itu. Fakir itu bahaya. Tapi kalau miskin itu masih ada. Rasul itu kan punya Pak. Rasul itu kan punya. Ya. Dapat bagian dari ghanimah, harta rampasan. Apalagi dapat bagian banyak dari faik. Yaitu harta rampasan yang didapat tanpa ada peperangan dengan orang kafir. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak, ketika faik itu datang kepadanya melimpah-limpah itu, Rasul pengen hidup dalam kondisi miskin. Makanya banyak yang disedekahkan, banyak yang diinfakkan. Disisakan di rumahnya tinggal sedikit. Atau bahkan diinfakkan, disedekahkan semuanya, tidak ada dalam rumahnya habis. Nah, itu kan miskin. Kan gitu. Punya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha supaya kondisinya kurang. Neng dhek duwe, Pak. Aslinya dia punya kan begitu. Tapi beliau ingin supaya kondisinya itu tidak lebih, supaya kondisinya itu nek iso nyodok kurang-kurang gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa miskin itu lebih baik daripada fakir. Berarti Pak, para ulama mendefinisikan fakir itu adalah orang yang tidak punya apa-apa sama sekali. Dan juga termasuk tidak punya pekerjaan Pak. Nggak punya pekerjaan, terus nggak punya pekerjaan tetap, orang duwe apa-apa. Dia hanya bisa mencukupi kurang dari setengah kebutuhannya. Kemudian yang nomor 2, miskin itu apa? Berarti miskin itu sebetulnya dia punya Pak, punya kerjaan tetap, gitu Pak ya. Mungkin jadi pegawai kantor, mungkin jadi guru, mungkin jadi apa. Ning penghasilannya belum bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Mungkin penghasilannya sudah bisa mencukupi separuh lebih dari kebutuhan dia dan keluarganya. Tapi mencukupi sempurna 100% belum. Nah, itu namanya miskin. Dan itu termasuk yang berhak diberikan zakat kepadanya.